5 di absen siapa Pak Haryono? Oh ya, Siapa? urutan rumah. Mohon maaf Pak, saya nggak hafal Pak. Pak Selamat mungkin Pak yang lebih hafal. Kalau enggak saya buka. Siapa? Ayo, Pak Selamat siapa Pak? Hmm? Bapak Ibu pernah absen di Star? Pak, absen kami masih manual, Bro. Belum. Oh, belum ada absen di Star. Ya, Belum. Oh, gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu, ada nomor 5 siapa kira-kira? Pak Haryono bersedia kah? Nomor Mohon 5 siapa di maaf situ? ini saya Di ini Bapak nomor 5 siapa? Sebentar, sebentar Pak, saya ambilkan dulu absennya. Ya, tetap ke kantor polisi deh. Bapak udah diajarkan cara buka buka ini enggak? Buka Star. belum. Aku masih mencari. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang nomor 5? Kalau absen saya yang nomor 5 siapa ya? Paula Rizka ada. Paula Rizka Ada, ada? Pak. Ada, Pak. Ada. Silakan. Tugasnya gimana proposalnya? Silakan ditampilkan dalam bentuk Word enggak apa-apa. Aku masih mencoba mengonekkan ini. Dibuka share ya, harus tahu ya, belajar ya. Kalau belum tahu S2 malu kalau nggak bisa share screen ya. Bentar ya, Pak. Sudah, silakan. Silakan Bu Pak, Rizka. ini nggak masalah kah? Saya kemarin mencobanya pakai ChatGPT. Silakan coba di-share dulu. Kalau chat GPT nanti Bapak Ibu ininya nanti ketahuan ya, apa? Iya. Tweetinnya nanti. Coba silakan ya. Ya, silakan presentasi. Silakan dicoba dulu. Jadi judul yang saya ambil itu pengaruh pengelolaan pendidikan berbasis data, evaluasi kurikulum, dan pengembangan sumber daya terhadap pencapaian pendidikan di SMP Negeri 4 Lubung. Sekarang lihat dulu judulnya, Bu. Judulnya, lihat dulu judulnya. Lihat dulu judulnya. Oke, sekarang saya tanya Bu Rizka, variabel bebasnya mana, Bu? Bu Rizka, variabel bebasnya mana? Pengaruh pengelolaan, Pak.
Variabel bebasnya apa tadi? Bentar, Pak. Yang lain? Pak Selamat, pulang variabel sudah. bebasnya apa, Pak? Variabel bebas punya Ibu Rizka, kalau menurut saya pengelolaan pendidikan berbasis data, evaluasi Hmm, kurikulum, dan pengembangan sumber, sumber daya, Prof. daya. Nah, sekarang dari judul itu kira-kira menggunakan apa itu, Bu Marsiana? Kok ada bisik-bisik itu? Kualitatif sih, Pak. Apa? Menggunakan Kualitatif apa itu? Kalau kalau judulnya kayak gini menggunakan apa dia? data. Kualit Kualitatif Ya, kualitatif. berbasis data. Kualitatif atau kuantitatif? Puan. Kuantitatif, Prof. Nah, Berbasis terus data. ya menggunakan apa dia? Analisis statistik menggunakan apa? Statistik data. Ya, memang statistik, tapi gunakan analisis apa? Sudah dipelajari kan di statistik? Tahu ya. Wah, terus Bu Rizka. Wah, terus pendahuluan. Nah, bentar. Nah, di pendahuluan kira-kira yang perlu dipahami dulu apa itu? Ini bahasa ChatGPT ya, Bu Rizka? Ya, Pak. Ya, enggak boleh. Nanti enggak. Cuma Nanti sebagiannya memang saya ini, Bu. Pak. Apa? Sebagian ChatGPT itu saya ubah. boleh, tapi tidak Mm-mm. boleh semuanya. ChatGPT Ya, itu hanya poin-poinnya saja. Gitu. bagiannya saya ubah, Pak. Ya, tetap aja nanti diturnitin kena Ibu ya. Kalau Oh tidak ya, Pak. dipreparasi ya akan ketahuan gitu Ibu, ya. Ya, Pak. Ya, nanti waktu pembimbingan beneran nanti ketahuan itu ya. 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 Karena nggak sempat waktunya, Pak. Oh, Berhubungan ada dengan sempat aja. enggak dengan kegiatan sekolah juga lagi Ya, full, kalau Pak. prinsip saya tidak Ah, boleh begitu, Bu. Kalau mau beribu jalan, kalau nggak mau beribu alasan. Ya, ya, Pak. ya, Ya, apalagi Pak. masih muda ya. Ya, jadi pokoknya jangan ada alasan dengan saya itu. Jadi kalau saya itu kalau ada mau itu beribu jalan, tapi kalau Ya, nggak Pak. mau beribu alasan. Ya, jadi nggak boleh ada alasan. Pokoknya kerjakan aja. Kalau tidak ada waktu ya ibu harus cari waktu. Itu risikonya kita ke sekolah ya, Ya, Pak. gitu ya. Jadi jangan ada lagi alasannya sibuk-sibuk ya. Semua orang sibuk gitu loh. Saya WD1 bukan sibuk lagi ya. Heeh, tapi bisa saja gitu ya. Jadi tidak ada lagi alasan kita sibuk itu untuk melemahkan kita. Ya, lebih baik kita ngomong ya ini Pak, kemampuan saya sudah sampai ke sini ya, itu lebih bagus ya, daripada kita beralasan yang tidak-tidak ya. Jadi itu yang sangat banyak tidak disengani dosen itu kayak gitu gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah mengalami semua ya, sekolah itu bagaimana caranya, kendalanya bagaimana itu udah diinikan semua. Jadi nggak usah diinikan lebih baik kecuali kalau pertimbangan-pertimbangan misalnya suami sakit, nah itu beda lagi gitu ya. Atau orang tua meninggal gitu ya. Kalau Ya, hanya Pak. pekerjaan itu masih bisa kita atur gitu ya. Apalagi di daerah itu kadang-kadang nggak terlalu banyak dibanding di kota kegiatannya ya. Nah, itu. Oke, sekarang di pendahuluan latar belakang apalagi batasan masalah. Ada identifikasi masalah nggak? Ada, Ada. Pak. Ya. Nah, sekarang di latar belakang itu isinya apa kira-kira Bapak Ibu? Harusnya. Ya.
Nah, ya itulah yang kemarin ya, itu Bapak lihat YouTube itu, di situ jelas sekali apa isi latar belakang. Ya, sama kayak kalau Bu Rizka ditanya kenapa Ibu mau ke pasar. Kira-kira latar belakangnya apa kalau mau ke pasar itu? Oh, belanja, Pak. Belanja Mau sayur, belanja itu kan hanya tujuannya. kebutuhan. Latar Eh, belakangnya kenapa mau belanja? karena kebutuhan tidak ada di rumah. Kebutuhan Nah, oke, makanan. karena kebutuhan habis. Nah, sekarang kalau penelitian Ibu ini latar belakangnya kira-kira apa? Wah, judulnya tadi apa? Pengaruh pengelolaan pendidikan, evaluasi kurikulum, pengembangan sumber daya terhadap Pencapaian pendidikan. pencapaian pendidikan itu maksudnya apa? Prestasi pendidikan yang ada di SMP Negeri 4 Penghubung, Pak. Ya kenapa? Prestasinya kenapa? Karena menurut saya prestasi di sini eh, masih kurang, Pak. Makanya saya mau tahu gimana. Nah, ada nggak di latar belakang Ibu, Ibu sebut itu? Ada nggak? Bahwa intinya Ibu mau meneliti itu adalah karena ya, ya pencapaiannya tidak maksimal karena akreditasinya masih C atau masih B, belum belum A misalnya. Atau karena Kebetulan gurunya malas-malas misalnya kan. kebetulan akreditasi sekolah kami masih C, Pak. Nah, itu harusnya dikemukakan di situ. Ya, Pak. Ya. Kemudian Ibu ceritakan juga apa yang mempengaruhi pencapaian pendidikan. Kenapa Ibu harus memilih pengelolaan pendidikan berbasis data? Memang sekarang datanya belum belum ini belum berbasis atau belum mana. Ya. Nah itu maksud saya itu seperti itu. Ya. Jadi mulailah dari variabel terikat. Ya, coba lihat judul Ibu. Lihat judul Ibu. Coba lihat. Yang lain perhatikan ya, hampir mirip gitu loh. Tuh, pengelolaan pendidikan berbasis data, kemudian evaluasi kurikulum, pengembangan sumber daya terhadap pencapaian pendidikan. Berarti tabel terikatnya adalah pencapaian pendidikan. Pendidikan. Nah, mulailah latar belakangnya dari yang mempengaruhi pencapaian pendidikan. Ya, jadi gitu. Ya. Jadi apa yang membuat pencapaian pendidikan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, itulah masalahnya, ya. Sehingga baru Bapak Ibu jelaskan variabel bebasnya yang mempengaruhi pencapaian pendidikan. Itu latar belakang, ya. Nah, sebelum ke situ, buatlah pengantar satu atau dua, sebagaimana diterangkan di YouTube itu tadi, gitu, ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi ini dalam membuat latar belakang. Jadi sederhana sekali sebenarnya, ya. Jadi kita tidak usah jauh-jauh sampai apa ya, pendidikan merupakan itu terlalu jauh. Mulailah dari eh, kenapa kita harus meneliti penelitian ini. Jadi gitu ya, Bapak Ibu, ya. Ada yang ingin ditanyakan silakan sebelum saya teruskan. Silakan. Izin bertanya, Prof. Iya. Eh, saya kurang memahami tentang penulisan latar belakang antara perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif yang penulisannya induktif dan deduktif gitu, Prof. Mohon bisa dijelaskan kan, Prof? Kalau induktif itu dari umum ke khusus ya. Dari khusus ke umum. Kalau deduktif dari umum ke khusus ya. Jadi jadi itu dulu yang perlu Bapak pahami. Jadi kalau kuantitatif
itu biasanya apa? Kalau kuantitatif itu penelitian apa umumnya? Biasanya deduktif, Prof. Nah, deduktif itu apa? Dari umum Nah, ke Bapak Ibu harus pahami dulu apa itu deduktif dan apa itu induktif, ya. Ya, jadi eh, yang ingin kita pahami bahwa kalau induktif itu intinya, ya, intinya itu apa istilahnya? Kalau dari umum itu biasanya. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu pahami dalam membahas paragraf deduktif dan induktif. Itu kita harus mengetahui dulu pengertian dari paragraf itu sendiri, gitu ya. Jadi paragraf itu adalah bagian bab dalam suatu karangan, ya, biasanya mengandung satu ide pokok, ya, dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Ide pokok menandakan bahwa di dalam satu paragraf bisa terdapat satu pikiran utama. Tuh. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu pahami, gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan paragraf deduktif? Itu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf yang diikuti dengan penjelas, ya. Jadi dia menjelaskan dulu inti dari teori baru dijelaskan. Itu namanya deduktif, ya. Itu sedangkan eh, paragraf induktif itu paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf, ya. Jadi itu intinya seperti itu. Kalau di akhir paragraf itu berarti kesimpulannya itu di akhir, itu induktif. Kalau deduktif kesimpulannya dulu baru penjelasan. Jadi ngerti ya kira-kira? Gimana Bapak Ibu? Ya, terima kasih, Prof. Cukup dipahami. Ya, jadi kalau deduktif, ya, jadi dia, ya, utamanya itu di akhir. Jadi kesimpulannya itu di akhir, itu kalau induktif. Ya, jadi induktif itu dari khusus ke umum. Tapi kalau deduktif dari umum ke khusus. Ya. Jadi bedanya di situ. Ya. Jadi kita menjelaskan bahwa pendidikan itu adalah penting, ya. Karena pendidikan itu sangat ini bla 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 bla. Nah, itu berarti apa? Kalimat deduktif karena dia dari kesimpulan dulu, ya. Pendidikan itu adalah proses. Karena dengan proses orang dapat begini begini begini. Nah, itu namanya dari umum, berarti deduktif dulu. Tapi kalau induktif itu dia menjelaskan dulu. Jadi kalau induktif khusus dulu baru umum. Tapi kalau deduktif umum dulu baru khusus. Teori itu umum atau khusus? Khusus. Teori itu umum atau khusus? Khusus. Umum, Umum, ya. umum, Prof. Teori itu kesimpulan dari sesuatu Umum. yang teliti, itu dapat teori, Khusus. ya. Berarti dari teori-teori yang ada itu dirangkumlah jadi teori baru, atau dari penelitian-penelitian dapatlah teori. Berarti teori itu adalah umum, ya. Baru nanti teori itu dijelaskan. Jadilah teori dulu, baru penjelasan, itu namanya deduktif. Deduktif. Jadi dari umum ke khusus.
Meneliti dulu, dapatlah teori. Nah, itu namanya induktif. Induktif. Ya, dari contoh-contoh ke umum. Ya, ya. Jelas kira-kira ya. Nah, ini apa? Kuantitatif itu banyak kalimat dari teori baru dijelaskan. Makanya dia dalam membuktikan teori. Ya, nah, nanti di internet dicari aja ya. Apa beda kalimat deduktif dan kalimat induktif. Tapi intinya kalau kalau paragraf induktif itu biasanya dari apa khusus dulu baru ke umum. Ya, jadi ya, jadi dari khusus ke umum itu namanya induktif. Makanya induksi matematik. Jadi membuktikan ya. Ada pelajaran di mana SD atau SMP itu induksi matematik. Jadi membuktikan dulu baru dapat rumus ya. Kalau deduktif itu rumus dulu baru dibuktikan. Buktikan rumus ini. Nah, ya. Kemudian bagaimana membuktikan rumus ini? Nah, itu induktif. Ya. Jadi dari khusus bagaimana membuktikan. Kalau buktikan rumus ini ya berarti dia deduktif. Tapi bagaimana membuktikan rumus ini berarti dia dari induktif. Jadi dari bawah dulu baru dibuktikan. Dari mana misalnya dapat A per B dibagi C per D, jadi A per B dikali C per D. Nah, apa D per C. Jadi yang bagi setelah dikali, yang di pengalinya itu dibalik, penyebut dan pecahan. Nah, bagaimana membuktikan itu? Ya, itu adalah induktif. Ya, dari khusus ke umum. Tapi kalau deduktif, buktikan rumus ini, itu berarti dari dari rumus dibuktikan. Oke, jelas ya? Tuh. Nah, itu dari pendahuluan. Sehingga setelah latar belakang baru identifikasi masalah. Kalau masalahnya banyak, ya. Kalau masalahnya sedikit, makanya tidak perlu ada identifikasi dan batasan masalah, langsung rumusan masalah. Nah, kalau ibu ini kira-kira ada nggak? Banyak nggak masalahnya? Bu Paula Rizka, banyak nggak masalahnya dalam ini ibu ini? Rumusan masalahnya ya, Pak. Masalahnya banyak nggak? Bukan rumusan masalahnya dulu. Kalau banyak, baru lihat identifikasi masalah. Coba lihat identifikasi masalahnya apa? Pengelolaan pendidikan berbasis data terbatas. Ya, masalahnya bukan pengelolaan pendidikan berbasis data, tapi masalahnya ditekankan kepada variabel terikatnya tadi. Oh iya, Pak. Ya, bukan variabel bebas. Jadi identifikasi masalah itu mulailah dari bahwa banyak sekali yang mempengaruhi banyak sekali yang mempengaruhi prestasi apa tadi? Prestasi apa tadi? Pencapaian pendidikan Pencapaian di pendidikan, Pak. sekolah. Nah, saking banyaknya yang mempengaruhi, maka saya setelah identifikasi membatasi. Saya membatasi tentang 3 variabel itu. Ya. Jadi karena akan terbatasnya karena banyaknya masalah di dalam pencapaian pendidikan di SMP ini, maka saya membatasi masalahnya dengan pertama adalah pengelolaan
apa namanya, Pendidikan apa tadi itu? berbasis data, Ya, kemudian evaluasi evaluasi kurikulum dan kurikulum, pengembangan sumber sumber daya. daya Itu manusia. baru rumusan masalah. Kira-kira seperti itu, ya. Gimana Bapak Ibu, bisa ya? Bisa enggak yang lain? Ini bukan Ibu Paula, ini cuma contoh aja, ingin saya jelasin, ya. Oke. Nah, setelah rumusan masalah, baru tujuan penelitian. Tujuan penelitian, nah ini rumusan masalah, ini benar nggak? Rumusan masalahnya dalam kuantitatif benar nggak ini? Ada kata bagaimana? Ayo, siapa yang tahu? Benar nggak itu? Pak Renardus, benar nggak rumusan masalahnya? Benar nggak Pak? Kalau Pak Lipsewasa, Ya, eh, mohon maaf, Prof. Lambat open mic-nya. Jadi kalau saya kemarin itu baca, kenapa? silakan Pak Renardus. Kemarin itu, mohon maaf. Jadi saya baca kemarin di rumusan masalah itu untuk kuantitatif. Saya tidak tahu di kualitatif ya, Prof, ya, karena fokus saya kemarin ke kuantitatif sesuai dengan arahan profesor untuk tugas ini. Jadi saya ambil kemarin itu rata-rata bahasanya ada tidak pengaruh, bahasanya Prof, yang saya pakai setiap rumusan masalah. Misalkan dari variabel bebas yang diambil itu ada 3, selalu menggunakan kata ada nggak pengaruh pengelolaan pendidikan terhadap pencapaian pendidikan. Misalkan Oke, di ya, oke. contoh variabel yang Ya, diambil benar dari ya. ini. Jadi kuantitatif Kasih, itu Prof. tidak ada bagaimana, karena bagaimana itu proses, ya. Jadi Bu Rizka, bagaimana itu kualitatif Bu, itu proses. Kalau bicara bagaimana, Oh iya Pak. ya bagaimana saya ke sawah misalnya, bagaimana saya mengajar, itu proses, ya. Jadi langkah-langkah dalam mengajar. Tapi kalau kuantitatif itu hanya membuktikan apakah Anda mengajar atau tidak, ya. Dia tidak menjelaskan proses, dia hanya menguji teori, gitu loh. Kalau menguji itu ya terbukti atau tidak, kira-kira begitu. Jadi sehingga rumusan masalahnya menjadi apakah terdapat pengaruh, ya, ya, itu, ya. Apakah ada pengaruh, itu boleh, ya. Jadi boleh terdapat, boleh ada pengaruh, ya. Nah, boleh ada yang ditambahkan apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan, itu boleh-boleh saja. Tapi intinya tidak ada kata bagaimana. Jadi semua. Nah, begitu juga yang kedua, yang ketiga. Nah, karena ini 3 variabel bebas, maka dia boleh secara simultan itu satu-satu, boleh secara parsial itu satu-satu, boleh secara simultan bersama-sama. Jadi kalau nanti di kerangka berpikirnya itu nanti Ibu bisa terdapat 7 sebenarnya rumusan masalah kalau memang ada parsial dan ada simultan. Ya, jadi kalau satu-satu itu parsial, kalau bersama-sama itu simultan. Ya, simiri itu sama ya. Ya, jadi gitu ya. Itu. Yang lain perhatikan. Oke, lanjut tujuan. Ya. Nah, tujuan itu hanya dari rumusan masalah. Tinggal apakah diganti untuk mengetahui pengaruh, ya. Jadi apakah diganti dengan untuk mengetahui pengaruh atau untuk mengetahui seberapa besar pengaruh, itu boleh, ya. Saya rasa itu kalau manfaat nanti tinggal tergantung dari ininya,
ya. Kalau ya ini berarti manfaatnya setelah ada pengaruh, manfaatnya untuk apa di sekolah itu ya. Itu tinggal buat saja. Oke. Sudah. Bu Rizka sudah tutup. Sekarang kita ganti yang judulnya, kita mau lihat judulnya dulu ya. Ya kan Bu Rizka, untuk selanjutnya ganti yang lain dulu ya. Iya, Pak. Oke. Nah ya, jadi pendahuluan saya anggap sudah. Jadi kalau eh, apa namanya jadi luring, nah ini sudah siap proposalnya ya. Ya, Pak. Ya kan Bu Rizka tutup. Nah, sekarang tadi posisi 5 ya. Posisi 5 berarti sekarang 5 berarti dikali 2, 10. 10 itu di absen Eka Budi Hertanto. Ya, Pak, keluar ini. Iya, Prof. Silakan. Tayangkan di Zoom. Sudah, Pak Eka. Sekarang lihat judulnya dulu. Ini Prof judulnya, Prof. Mind map terhadap peningkatan minat dan berpikir kreatif. Ada berapa variabel bebasnya? Ada 2, Prof. 3. Variabel bebas. Oh, ini, Prof. Minat dan berpikir kreatif sama Ayo. Sekarang saya tanya. Siapa yang tanya bagusnya ya? Bu Margareta. Mana variabel bebasnya? Margareta ada nggak? Hanya foto doang, orangnya masak ya? Atau ke kali, ya, ke sungai? Halo Bu Margareta? Nggak ada orangnya Ya, ya. Prof. Ya, lihat judulnya. Mana variabel bebasnya? Yang nggak aktif ini nanti saya panggil ya. Mana variabel bebasnya di situ? Udah benar belum judulnya? Bu Margareta, halo? Iya, Prof. Sudah benar belum judulnya yang Pak Budi ini? Pak Eka atau Pak Budi mana yang benar dipanggil? Pak Eka atau Pak Budi, Pak? panggil Pak Eka aja, Prof. Pak Eka, oh ya, Pak Eka. Ya, silakan. Udah benar belum judulnya? Kalau untuk kuantitatif. Halo, Bu Eka, Bu Margareta, ada nggak? Nggak jelas ya, oke. Pak Haryono, kira-kira benar nggak judulnya? Jangan lihat yang punya Kalau Bapak dilihat dari sendiri. judulnya belum memenuhi 3 variabel. Belum. Yang benar kayak Ya, mana? yang punyanya Pak Eka belum. Belum. Yang benar gimana Pak Budi? Pak Haryono. Ini Menurut Pak Haryono yang bagusnya judulnya kayak mana? pengaruh, misalnya pengaruh model pembelajaran operatif tipe STAD menggunakan metode mind map. Ya.
Oke, sekarang saya tanya Pak Budi. Pak Budi mana? Iya, Pak. Pak Eka. Pak Eka mana Pak Eka? Pak Eka, variabel terikatnya mana ini? Mind mapping, Pak. Metode. Metode mapping. Ya, metode mind mapping, Itu Pak. terikat. Ya. Mind mapping itu dipengaruhi oleh minat dan berpikir kreatif. Ya, Iya, Pak. Bisa, Pak. bisa. Berarti Bapak kurang satu variabel ya. Jadi Oh, kita ya. lakukan itu 4 variabel. Jadi 3 variabel bebas, 1 variabel terikat. Jadi karena Pak Budi Siap. masih kurang, tolong itu ditambahkan lagi dan cara menulisnya itu variabel bebasnya dulu baru terikat, Pak. Jadi seharusnya kalau Bapak misalnya ada 3, mungkin pengaruh minat, berpikir kreatif, dan apa terhadap metode biasanya metode itu jarang variabel bebas, Pak. Variabel terikat biasanya metode itu variabel bebas karena metode itu kan cara, ya. Nah, tinggal Baik, Pak. peningkatan. Kalau menurut saya itu yang bagusnya adalah berpikir kreatif. Jadi berpikir kreatif itu dipengaruhi oleh pertama minat, kemudian metode matematik, satu lagi apa? Ya. Nah, itu. Jadi gitu ya. Oke, karena judulnya kurang, jadi kita tidak lanjut dulu ya. Sekarang kita cari 10 berarti ditambah 5 jadi 15. Siapa yang 15? Yang merasa Izin stop ya, Prof. kenapa? Stop share. Izin stop share. Yang 15 siapa kira-kira? 15 itu Candida Valeria Hubung. Ada nggak? Ada nggak? Nih, kalau di absennya ini ya. Di absennya di absennya star itu nomor 15 itu adalah Candida Valeria Hubung. Tadi yang sudah presentasi sudah menjelaskan ini Eka. Karena kalian belum absen, saya hadirkan aja sendiri ya. Eka Budi. Kemudian satu lagi Pau. Rizka. Ya. Oke. Nomor 15 sekarang ada nggak? Kandida. Kandida ada nggak? Hadir, Pak. Hadir. Silakan Kandida. Saya tutup dulu share screen saya. Silakan. Coba di share screen. Nah, ini saya baru sampai pembuatan judul. Ya, pokoknya apa yang dikerjakan ditayangkan dulu. Kalau dengan saya begitu ya, jadi harus siap. Ya, mau judul aja terserah, pokoknya tayangkan dulu. Saya Pak Budi coret-coret aja terus. nggak diteruskan Pak Eka tadi karena kurang satu variabel, jadi nggak diterusin ya. Jadi kita ganti lagi. Silakan. Yang lain siap-siap ya. Silakan. Ya judul aja ditayangkan. Judulnya Silakan, itu Bu. baru saya tulis di buku sih, Dok. Ya enggak apa-apa dipoto di share screen. Pokoknya harus dibuktikan, ya. Kan bisa kan? Bisa dipoto, bisa ya. Di share screen, nah, nanti share screen-nya di share kan bisa. Ya. Kalau enggak kirim ke siapa temannya, share screen-nya biar temannya yang ini. Silakan Bu, mana ini orangnya tadi? Nah, hilang. Silakan. Ya, sementara Bu Kandida ini coba yang nomor 1 siapa? Yang di absen tadi nomor 1 siapa?
Lipsawa Zakib Radi. Nah, Siap, Pak. Lipsawasa Zakib Radi. Ya, silakan Pak. Share screen. Baik, Pak. Ini saya mau ngetes Bapak Ibu buat tugas apa enggak gitu loh. Iya. Sekalian saya mengajarkan. Oke. Sekarang kita lihat judulnya. Supervisi akad mana? Ini, Pak. Variabel bebasnya Pak. Ya, variabel bebasnya itu dari supervisi ini sebenarnya mau saya kembangkan. Di situ ada observasi, ada eh, apa pembuatan pembuatan materi materi pembelajaran itu, Pak. Jadi itu tadi mau saya kembangkan. Jadi dia ada 3 variabel bebasnya, Pak. Seperti itu rencananya tadi, Pak. Mm-mm. Apa? Kalau judulnya ini berapa variabel bebas? Ini baru 1, Pak. 1. Iya, Berarti kurang. kurang, Pak. Heeh. Jadi rencananya yang supervisi ini saya kembangkan nanti, Pak. Jadi Sudah sampai analisis bab berapa pengaruh. Bapak ini kok? Belum, Pak. Baru sampai pendahuluan ini, Pak. Heeh. Iya. Ya, karena Pak ini salah judulnya kurang, jadi kita lanjutkan ya. Oh, ya, baik, Pak. Maaf. Ya, jadi kita lanjutkan. Silakan dimatiin Pak, makasih, Pak. share screen-nya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 20. Nomor 20 ini. Margareta Deulia. Sudah ngerjakan belum? Margareta Deulia. Tampaknya Halo? terkeluar dia, Prof. Sepertinya beliau terkeluar dari Zoom, Pak, karena masih di kampung, jaringannya jelek. Belum masuk dari tadi. Sudah ada masuk tadi, cuma kayaknya terkeluar dari Zoom. Oke. Sekarang Pak Selamat, silakan. Nomor 17. Pak Selamat ada? Halo, Pak Selamat ada? Ya, ada, Prof. Mohon izin. Ya, silakan. Ini bagus loh, Bapak dikoreksi langsung ya. Ya, mohon izin, Prof. Oke, sekarang kita lihat Pak Selamat, variabel bebasnya ada berapa? Ada 3, Prof. Pengaruh ekonomi keluarga, Pak, fasilitas sekolah, dan pengelolaan kelas. kelas terhadap Motivasi motivasi belajar. belajar. Oke, sekarang lihat latar belakangnya. Latar belakangnya berarti mulai dari motivasi belajar. Iya. Ya. Tuh, ya sudah agak benar dikit. Ya terus saja dulu ke pakai identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu adalah bukan seperti itu. Jadi dari variabel terikat tadi, apa yang mempengaruhi variabel terikat itu identifikasi masalah. Ada berapa masalah yang mempengaruhi motivasi belajar selain dari variabel Bapak itu. Jadi kalau menurut Bapak cuma 3 itu ya sudah, Bapak tidak usah ada identifikasi masalah, langsung rumusan. Ya. Jadi masih bukan menurut gitu loh ya. Kalau ini tindak landasan teori kalau menurut ya. Itu. Jelas ya? Jelas Pak ya? Jelas, Prof. Ya, terus. Sekarang bab 2. Kita lihat bab 2. Ya, karena itu sudah saya jelaskan. Nah, itu tuh rumusan masalahnya, coba lihat rumusan masalah. Rumusan masalah tadi. Ya, ini masih Rumusan masalah. masih pakai Masih ada bagaimana. bagaimana. Iya. Sejauh mana? Sejauh mana itu mata memandang ya. Iya, sudah saya koreksi. Baru benar nomor 4 ya. Ya, apakah terdapat hubungan? Bukan hubungan, kalau judul Bapak pengaruh ya pengaruh ya. Pengaruh. Ya. Makasih, Oke. Prof. Jadi jangan nanti
judulnya pengaruh, tahu-tahu jawabannya hubungan. Tidak apa-apa kalau Bapak misalnya judulnya hubungan, tidak apa-apa. Ya. Atau bisa juga ada orang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Tidak apa-apa. Kelihatannya kayak kualitatif, padahal kuantitatif. Nanti dijelaskan pada latar belakang bahwa motivasi pelajar dipengaruhi banyak faktor sehingga kami akan menjadi banyak variabel sehingga kami akan membahas hanya variabel ini. Tidak apa-apa, bisa aja judulnya sederhana kayak gitu ya. Itu. Jadi tapi yang baru dilihat itu rumusan masalahnya kuantitatif atau kualitatif ya. Oke, jadi dirubah ya. Terus lanjut. Nah, landasan teori. Nah, landasan teori ini tidak usah langsung variabel penelitian, Pak. Langsung saja A, latar belakang ekonomi keluarga. Oh, ya. Masuk dari itu variabel penelitian itu langsung variabelnya, bukan ya. Jadi A-nya itu adalah latar belakang ekonomi keluarga. Jadi tidak ada variabel penelitian itu tidak ada judul itu. Itu kan maksudnya variabel-variabelnya ditaruh di situ. B misalnya apa variabel kedua Bapak, C variabel ketiga gitu ya. Oke, gitu ya. Ya, jadi itu untuk nah, setiap variabel usahakan kalau bisa 5 pengertian. Ya, 5 pengertian, kemudian terakhir baru berdasarkan teori-teori di atas, maka didapatlah pengertian tentang pengelolaan kelas adalah ini. Jadi rangkuman dari semua pendapat itulah namanya definisi menurut Bapak, gitu ya. Nah, definisi yang menurut Bapak itulah nanti di dalam metode itulah menjadi definisi konseptual, ya. Nah, dari definisi konseptual, indikator-indikator itulah nanti dikatakan definisi operasional. Gitu ya. Jelas ya? Ya, jelas. Nah, ada lagi kira-kira yang ingin ditanyakan? Nah, di dalam apa metode penelitian kuantitatif, setelah habis teori-teori ini, ya, itu biasanya apa? Yang format saya kasih tadi, setelah habis teori itu biasanya apa? Urutannya apa kemarin? Setelah teori ini penelitian terdahulu, penelitian yang terkait Penelitian-penelitian yang relevan. Nah, yang relevan. penelitian-penelitian yang relevan itu adalah penelitian yang meneliti variabel kita itu. Ya. Itu dimasuk penelitian yang relevan. Ya. Jadi penelitian relevan itu adalah penelitian yang membicarakan variabel kita itu terhadap motivasi variabel bebas. Misalnya ada penelitian tentang Bapak ada variabel apa 3 variabel kan tadi. Nah, apa yang mempengaruhi motivasi tadi, motivasi belajar tadi yang ada dengan variabel Bapak ya misalnya dia ada 3 variabel dia membahas tapi satunya sama dengan Bapak terhadap motivasi belajar, itulah dikatakan penelitian yang relevan. Jadi gitu ya. Jadi penelitian yang relevan itu adalah pengertian-pengertian yang ada minimal 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat yang ada pada kita. Itu dikatakan penelitian yang relevan. Bisa saja dia 2 sama dan 3 sama, tapi tidak keempat-empatnya sama. Gitu ya. Jadi ngerti ya? Nah, sudah penelitian yang relevan apa lagi? Kerangka berpikir, Prof. Nah, kerangka berpikir ini itu kita menjelaskan ya tentang benar nggak motivasi pelajar itu dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, ya itu benar apa enggak? Itu benar nggak? Jadi kita lihat fasilitas itu, ya
secara teori mempengaruhi motivasi belajar nggak? Nah, itu kita jelasin. Sehingga terakhirnya baru kita gambarkan ini, ya. Jadi jangan ocok-ocok langsung gambar, tapi kalau tidak ada teorinya yang menyatakan bahwa motivasi belajar itu berpengaruh. Jelas, ya. Nah, kemudian untuk hipotesis, hipotesis penelitian itu bukan hipotesis satu, tapi hipotesis penelitian satu terdapat pengaruh. Jadi tidak ada H1, H2, H3, H4 itu tidak ada lagi, ya. Itu nanti ada H itu kalau sudah di analisis data statistik, ya. Jadi begitu, ya. Jadi hipotesis satu, hipotesis penelitian satu terdapat, dua, tiga, dan sesuai dengan rumusan masalah kita, ya. Jadi hipotesis satu ini kalau rumusan masalah kita itu apakah terdapat, apakahnya dihilangkan, itulah jadi hipotesis, ya. Oke. Untuk bab 2 saya rasa sudah sampai hipotesis. Sekarang silakan ditutup, Pak. Ya. Nah, dari berapa ini? Sudah berapa tadi yang saya kira-kira ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Atau masih bingung tentang cara membuat proposal penelitian kuantitatif? Saya izin bertanya, Prof. Selamat pagi, Prof. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Sindora, Prof. Saya ingin bertanya, soalnya saya masih agak bingung dalam ini, Prof, pengutipan pengutipan jurnal. Nah, ketika kita mengutip jurnal itu kan, Prof, itu di parafrasenya itu tuh maksudnya seperti apa gitu, Prof? Soalnya memang saya masih bingung di situ, Prof. Apakah diambil semuanya? Maksudnya tidak ada kita ganti ataukah di parafrase dari situ gitu, Prof? Ya, Terima kasih, Prof. kutipan itu tidak parafrase, tidak juga semuanya. Kutipan itu adalah intinya dari pendapat yang kita kutip. Ya. Ya, ada juga mengatakan oh itu parafrase. Terserah. Tapi tidak boleh itu di copy paste, nanti kena Turnitin. Ya. Jadi yang benar itu adalah inti dari tulisan itu. Jadi tetap mengambil, kalau kita ngambil dari tulisan orang, kita ambil intinya, kita tetap menulis citasinya, ya. Iya, Prof. Gitu ya. Menurut pendapat Haryono bahwa pendidikan itu adalah ini. Itu teori menurut dia. Ya. Tapi kalau pendapat itu kita caplak benar-benar, pindah intinya, takutnya Turnitinnya kena. Ya, jadi inti dari pendapat itulah kita jelasin. Nah, itulah dari pendapat itu. Ya, bisa saja ada yang ngomong bisa dari parafrase, nggak ada masalah. Baik, terima kasih Ada lagi banyak, kira-kira? saya itu saja, Prof. Silakan sebelum kita lanjutkan. Saya izin bertanya, Ya, silakan. untuk penyajian hasil penelitian yang relevan itu, apakah dalam penelitian kuantitatif itu modelnya kita buat paragraf atau semacam tabel, Prof? Karena beberapa contoh yang saya lihat ada juga menyajikannya dalam tabel. Ya, terserah, tergantung pembimbingnya. Oh. Ya. Yang penting penelitian yang relevan itu inti dari penelitian itu ada di dalam tulisan Bapak. Ya. Bisa juga Bapak ambil kesimpulannya, bisa juga Bapak ambil pendapatnya, ya. Tapi yang jelas penelitian yang relevan itu adalah inti dari hasil penelitiannya itu. Ya. Ya. Jadi dibuat itu judulnya, kemudian penjelasan, bisa rumusan masalah, bisa tergantung dari nanti pembimbing maunya bagaimana. Kalau pembimbingnya mau tabel ya silakan. Jadi kalau pembimbingnya tidak mau ya silakan juga. Yang penting kita menjelaskan bahwa penelitian kita itu relevan dengan penelitian yang sudah terdahulu, ya, karena kita perlu landasan teorinya, gitu ya.
Saya rasa itu ya Pak Selamat ya. Oke, tadi siapa lagi? Satu. Izin Prof bertanya. Ya, itu tadi yang belum ini tadi siap-siap ya. Setelah Bapak ini nanti tayangkan tadi Ya. judulnya Bapak. Ya, silakan. Baik Prof. Saya kemarin itu dari beberapa tesis contoh-contoh tulisan sebelumnya untuk instrumen penelitian kuantitatif itu rata-rata menggunakan angket dalam pengambilan instrumen penelitiannya. Apakah kuantitatif itu harus angket gitu Prof? Atau mungkin ada metode lain? Terima kasih Prof. Ya. Yang menjelaskan. Di dalam statistik itu kan ada 3 ya, ada deskriptif, ada 2 ya, ada deskriptif sama inferensia. Inferensia itu terbagi lagi, ada parametrik, ada non parametrik. Nah, di parametrik itu ada 2 intinya, ada komparasi, ada asosiasi. Ya. Nah, kalau komparasi itu adalah eksperimen. Ya, misalnya kita ingin membedakan ya, apakah ada pengaruh metode mengajar terhadap hasil belajar siswa. Judulnya itu aja. Tapi metode mengajarnya Bapak buat 3 komparasi namanya. Ya, misalnya metode kooperatif, metode problem solving ya, dan metode PPGL. Nah, membanding itu berarti Bapak harus ngajar. Ya kan? Setelah ngajar, sebelum ngajar Bapak kasih soal. Kan tidak kuesioner kan, soal. Nah, setelah itu Bapak ngajar, nanti setelah ngajar Bapak kasih soal lagi. Ya. Nah, hasil soal itulah nanti, hasil akhirnya itulah nanti Bapak bandingkan, mana ada perbedaannya enggak? Kalau ada perbedaan, nanti diuji lanjut mana yang lebih baik. Nah, kira-kira itu pakai kuesioner nggak? Pakai soal. Kuesioner. Yang jelas, metode kuantitatif pakai instrumen. Iya. Ya, pakai instrumen. Jadi bukan boleh pakai apa namanya? Tapi dia tidak wawancara, gitu loh. Ya, dia tidak survei pengamatan. Ya. Ya. Karena dia hanya menguji teori saja. Misalnya ada perusahaan bola lampu yang mengatakan bahwa lampu ini hidup 1 bulan. Nah, seorang peneliti kan tidak boleh percaya saja. Benar nggak lampu ini hidup 1 bulan? Akhirnya diadakan percobaan. Dibuatlah, kalau di teknik teknik apa yang bicara masalah lampu ini? Elektro, Pak. Teknik listrik, ya. Teknik listrik itu biasanya mereka ada colokan lampu semua ini, ada 30 lampu. Itu tiap hari dipantau. Ya. Oh, nanti lampu nomor sekian hari ke-20 mati. Lampu sekian hari ke berapa? Lampu kesekian nanti hari ke-35. Nanti diambillah datanya, dimasukkanlah di dalam statistik, sehingga dibuktikanlah bahwa tidak ada perbedaan apa yang diomong orang itu dengan yang ada di kenyataan. Nah, kira-kira itu pakai kuesioner nggak? Enggak, tapi dia pakai instrumen. Ya, instrumen adalah mencatat lampu itu. Ya, tapi dia tidak wawancara, hai lampu, benar nggak kamu hidup sekian? Enggak. Gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi kuantitatif itu lebih cepat. Sama kayak quickcon. Quickcon itu kan dia ngambil sampel. Ya, sekarang kan dengan jarum canggih kan pakai Google Form kan sudah beres. Ya. Ya. Kalau seandainya pemilu hari ini, Anda memilih siapa? Gitu. Ya. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Ya, dia tidak mengamati. Ya.
Ya, kalau kualitatif kan mengamati, karena dia menemukan teori nanti. Nah, kalau ini apa? Kalau dia kualitatif, nanti dia ada namanya validitas dan reliabilitas dari instrumen itu. Jadi kalau bentuknya kuesioner, kuesionernya itu diuji coba, ya, jadi diuji coba dulu sebelum dia meneliti, gitu ya. Nah, diuji coba tapi bukan yang sampel yang diuji coba, tapi diuji coba yang mirip dengan sampel, ya. Jadi, nah biasanya kalau dia terlalu banyak, sampelnya misalnya 30%, nah sisanya itulah sebagian diambil sebagai uji coba kuesioner gitu ya. Karena dia mulai dari teori gitu loh. Misalnya teori ini apakah ada pengaruh antara minat dengan prestasi belajar. Jadi dikasihlah kuesioner tentang minat. Nah, minat membuat kuesioner itu kan dari teori. Makanya ada namanya kisi-kisi instrumen, ya. Minat menurut teori ini semangat. Nah, nanti buatlah pertanyaan. Kalau belajar, apakah Anda bersemangat? 1 kurang semangat, B semangat, 3 semangat sekali, 4 semangat sekali, gitu. Misalnya seperti itu. Nah, nilai-nilai jawabannya itulah ada angkanya itulah dianalisis. Jadi gitu ya Pak Leodardus ya. Jadi gitu. Jadi dia tidak mengamati. Nah, berbeda kalau kualitatif. Kalau kualitatif, keabsahan datanya bukan menggunakan validitas reliabilitas, tapi menggunakan triangulasi. Gitu. Triangulasi itu berarti dari tiga sudut. Misalnya Pak Leonardus ya akan melamar cewek, atau Pak Leonardus punya anak perempuan dilamar oleh cowok. Nah, bagaimana membuktikan bahwa cowok itu benar apa enggak? Maka Bapak harus triangulasi. Nah, kalau begitu saya akan triangulasi sumber. Bapak carilah 3 orang yang mengenali calon itu. Bisa temannya, bisa gurunya, bisa tetangganya. Nah, Bapak tanyalah dari ketiga orang itu. Nah, setelah Bapak tanya, Bapak wawancara, ya. Nah, dari ketiga orang itu sumber, berarti nanti Bapak dapat simpul berarti yang melamar anak saya ini memang benar-benar orang baik. Gitu. Kira-kira seperti itulah. Nah, itu kualitatif, ya. Atau dengan triangulasi, ya apa namanya yang lainnya, metodenya Bapak panggil anaknya, Bapak wawancarai, kemudian Bapak amati, gitu, ya, nah, gitu. Jadi satu lagi apa? Ya kayak kita visitasi lah, ya, wawancara, mengamati, kemudian observasi, ya. Observasi, mengamati, wawancara, kemudian kita mau wawancara. Jadi seperti itu Pak, ya. Ya apa? Wawancara, mengamati, observasi, kemudian satunya melihat dokumen. Benar nggak? Nah, gitu ya. Kira-kira begitu ya. Ngerti maksudnya Bapak Ibu ya? Oke, tadi yang saya panggil tadi siapa? Hubung tadi ya. Mana Hubung? Udah siap belum? Yang tadi katanya baru tulis judul aja. Jadi siapa? Siap, Prof. Ya, silakan. Mana judulnya? Dengan saya itu jangan ngarang ya. Kalau memang belum ya belum. Tapi kalau sudah ya sudah. Mana judulnya? Kita lihat judulnya dulu. Motivasi, kinerja, dan kesejahteraan ASN terhadap besaran tambahan penghasilan pegawai. Benar nggak penghasilan pegawai itu dipengaruhi oleh motivasi? Ayo. Mana ini tadi? Siap, Prof. Benar nggak? Besaran tambahan penghasilan itu dipengaruhi oleh motivasi. Benar nggak? Ayo. Kemungkinannya ada. Enggak. Karena apa? Besar tambahan itu justru mempengaruhi
motivasi atau mempengaruhi kinerja. Kan tambah gede hasil pendapatan kan biasanya kinerjanya makin bagus kan. Kebalik gitu loh. Nah, harus jelas menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Jadi variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi. Kinerja itu tidak mempengaruhi besaran tambahan kan? Ya enggak? Besaran tambahan dipengaruhi kinerja enggak? Biasanya kan enggak. Ya. Ya. Lembur itu kan dipengaruhi oleh kinerja, itu kan dipengaruhi oleh penghasilan kan? Iya. Jadi harus benar-benar dicari benar nggak? Nanti susah nyari teorinya, nanti kinerja mempengaruhi besaran tambahan ya. Ya. Kinerja bagus, besaran tambahan bagus. Kinerja jelek, besaran tambahan jelek. Ya. Belum tentu gitu loh, ya. Karena tidak semua berdasarkan kinerja. Jadi gitu ya. Oke, karena sudah banyak, silakan saya beri waktu untuk memperbaiki yang nanti kita setengah jam kita istirahat dulu ya supaya nggak bosan setelah 1 jam lebih ya. Nanti silakan ini kan internetnya lagi kacau makanya diperbaiki dulu. Silakan ditutup share screen-nya. Silakan. Ibu siapa nih tadi? Berhubung ya. Silakan ditutup dulu. Ya, silakan Bapak Ibu, saya beri waktu sampai jam 10, nanti jam 10 kita lanjutkan untuk membahas metodenya. Tapi mohon yang sudah saya jelaskan, yang merasa salah itu diperbaiki dulu. Yang salah di apa? Di pendahuluan, ya. Dan yang salah di rumusan masalah, yang salah di identifikasi masalah, mohon diperbaiki dulu selama setengah jam ini. Nanti kita coba lagi. Ya, karena nanti kalau jadi kita ke Mahulu, Bapak Ibu sudah jadi proposalnya, ya. Kalau mau dapat nilai A. Tapi kalau tidak mau dapat nilai A ya tidak usah, ya. Saya rasa itu aja. Silakan istirahat dulu sampai jam 10, setengah jam untuk memperbaiki yang kurang-kurang tadi. Ya, nanti kita akan presentasi lagi. Oke, silakan Bapak Ibu istirahat. Terima kasih. Silakan Bu Terensia di share screen kan tugasnya. Bulan judul Bu, judulnya coba lihat. Jadi maksimal 6 jam bisa diambil di situ. Kemudian guru piketnya itu 2 JP, kualitas 2 JP, bintang OSIS 2 JP, ekskul Para siapa 2 itu? JP. Judulnya. Dan bisa diambil pengaruh metode pembelajaran, motivasi belajar, dan lingkungan kelas terhadap prestasi akademik siswa. Ya, apa-apa. Sesuai dengan Oke, variabel bebasnya apa? Metode pembelajaran, motivasi siswa, dan lingkungan kelas. Jadi saya ulangi. Untuk Oke, lanjut. Kalau variabel terikatnya prestasi akademik siswa. Ya, coba lihat ininya. Apa namanya? Identifikasi masalah. Bukan masalahnya. Kegiatan itu tugas tambahan jadi menjadi 6 JP. Jadi tugas jam pelajaran tatap muka yang 18 ditambah 6. Nah, identifikasi masalah itu bukan variabel Bu ya. Dan bukan juga rumusan masalah, itu masih rumusan masalah ya. Jadi identifikasi masalah itu masalah yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Itu dijelaskan semuanya, kemudian Ibu identifikasi masalah yang mempengaruhi variabel terikatnya itu. Ya, apa saja, kemudian Ibu jelaskan di situ.
Ya. Masih Dan Bu identifikasi misalnya apa ya? Kalau di metode misalnya apa kurang, gitu apa itu. Jadi itu bukan pertanyaan. Pertanyaan itu di rumusan masalah. Ya kan batasan masalah adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan variabel. Silakan batasan masalahnya itu lihat. Sekolah itu tidak ada lagi nanti seperti itu. Dan 24 jam, bukan lagi 24 jam tatap muka, tapi 24 jam kinerja. Batasan masalahnya adalah penjudul ya. Jadi, masalah-masalah yang berhubungan dengan variabel ya. Perbaiki ya. Terus lanjut. Ekskul atau di kurikuler itu bisa. Manfaat mana? Masalah, Pak. Rumusan masalah itu ada masih mengapa ya. Ya, sebentar rumusan masalahnya masih salah itu, ada yang salah itu. Rumusan masalah itu pertama, apakah terdapat pengaruh situasi belajar, ya, metode mengajar, terhadap prestasi akademik, apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap akademik, yang ketiga, apakah terdapat pengaruh lingkungan kelas terhadap prestasi akademik, yang keempat, tiga-tiganya boleh. Oke, sekarang manfaat, tujuan itu hanya mengganti itu. Ya, lanjut. Bab 2. Belum selesai. Baru ini, Bab 2. Pak. Yang tulis tambahan lain, Bapak Ibu. Nah, ini metode pembelajaran itu harus minimal 3 apa 5 landasan teori, kemudian baru Ibu rangkumkan dari kelima itu apa tentang definisi dari pembelajaran, metode pembelajaran ya. Nah, itu. Minimal 5 ya, mau lebih boleh ya. Oh ya, di sini ada. Jadi minimal 5 teori tentang metode pembelajaran. Ya, silakan. Sekarang lanjut ke penelitian yang relevan ya. Belum sampai, Pak. Selesai. Ya, belum selesai. Oke, belum selesai. Tutup. Kita lanjutkan. Siapa lagi? Oke, saya stop, Pak ya. Kemudian stopkan share screen-nya. Selesai. Ya. Stop. Oke, siapa lagi yang mau? Silakan. Yang belum hadir siapa ini? Ripni sudah hadir belum? Hendrika Huring udah ada? Ya, Pak. Ada. Ada, Pak. Lydia Payak ada belum? Lydia Payak ada nggak? Rosa Virginia ada? Rosa ada? Nggak ada ya? Marsiana Kapung ada nggak? Ada, Pak. Ada. Soalnya diberitahu ini mau absen. Oh, Margareta ada? Margareta? Nggak ada ya? Oke, kita lanjutkan. Siapa yang mau lagi? Silakan. Bapak yang Silakan, yang mau lagi silakan. Oke, baik. Izin saya langsung, Prof ya. Silakan. Ini bagi layarnya, Mbak. Screen. Sini tak mau dia. Dia nggak mau lagi. Ya, silakan Bapak Ibu. Layar.
Silakan dibantu bagi yang Tulis. Coba lagi. Masih coba untuk silakan. share screen-nya, Prof. Kirim ke WA. Kirim ke WA-mu ya. Oh, nanti kamu yang tayangkan. Mohon izin, Prof, di laptopku agak bermasalah di share screen-nya. Nanti yang saya minta tolong Pak Slamet untuk tampilkan. Orangnya sudah oke gitu. Nggak usah hancur. Terus oke. File yang bisa pamit. Coba dibuka kan. Sering. Oke. Siapa ini? Pak siapa? Silakan Pak, jelaskan. Leonardus. Ya, judulnya Prof, pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, budaya organisasi, dan profesional pendidik terhadap mutu lulusan di SMPN 3 Lombagun. Variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya kepemimpinan kepala sekolah, budaya organisasi, dan profesional pendidik. Terikatnya? Variabel terikatnya mutu lulusan, Prof. Ya, silakan terus. Latar belakangnya? Latar belakang. Lihat latar belakangnya. Iya, Prof. Saya pakai jenis yang deduktif, Prof, dari umum ke khusus. Jadi penjelasan umum dulu, baru saya deskripsikan ke variabel bebas yang saya ambil penjelasannya. Nah, latar belakangnya itu Anda menjelaskan tentang pengaruh mutu lulusannya, ya. Jadi mana yang dilihat, ya, itu harus ada mutu lulusan mana yang menjelaskan mutu lulusan itu rendah atau apa, sehingga perlu diteliti, ya enggak? Ada enggak menjelaskan itu? Kalau enggak nanti ditambah, ya. Silakan lanjut. Siap. Lanjut. Terbelakangnya kita lihat rumusan masalah atau identifikasi masalahnya. Masalah kepemimpinan kepala sekolah yang belum mencapai target standar. Harusnya apa? Harusnya banyak ditekankan mutu, ya. Mutu dulu, ya. Apa yang mempengaruhi mutu itu, apa-apa saja, baru diidentifikasi, ya. Tentang masalah baru tentang variabel-variabel yang kita teliti, ya. Ini kebalik, ya. Ya sudah, lanjut. Rumusan masalah. Adakah pengaruh positif? Adakah pengaruh positif?
Ya, lanjut. Atau mungkin dia Buat penelitian biar aja lanjut bab 2-nya. Kita lihat. Nah, kepemimpinan kepala sekolah ada berapa teori? Baru ada berapa tuh teorinya? ada 3, Prof. Baru 3 kalau tidak salah ini. 3 ditambah lagi ya, minimal 5. Lebih boleh ya. Tentang kepemimpinan, Siap, begitu siap. juga variabel penelitiannya Budaya dihilangkan, organisasinya. langsung aja kepemimpinan kepala sekolah ya. Oh, siap, Prof. Siap. Kita lanjut. Variabel keduanya, gaya organisasi juga sama, 5 teori minimal ya. Itu baru berapa 2 kayaknya. Itu juga Baru 2, Prof. pendidikan juga ditambah gitu ya. Dan yang terakhir adalah lulusan. Itu lulusan. Ya, Jadi, itu lulusan. ya, jadi begitu ya, minimal 55 semua ya. Jadi kalau sudah 5 itu sudah 20 daftar pustaka ya, baru di landasan teori saja. Jadi belum penelitian relevan. Nah, penelitian relevan itu adalah hasil penelitian orang ya. Nah, penelitian relevannya ada berapa? Nah, itu juga sama. Saya kemarin ambil baru 4, Prof. Ya, hasil penelitian itu kan setiap variabel itu minimal 1 ya, yang sama ya. Nah, itu aja tidak mungkin 5 ya. Jadi mungkin lebih gitu ya. Tuh, nanti huruf besar itu dirubah semua jadi huruf kecil ya. Ya. Siap. Nah, ini nanti dijelaskan, jadi bukan judulnya saja. Ya, apa yang buat. Nah, sekarang kerangka berpikir, ayo. Ya. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu bukan langkah-langkah. Ya, kalau ini langkah-langkah, ini salah. Kerangka berpikir itu ya hubungan antar variabel. Ya. Kalau ini kan langkah-langkah. Jadi langsung dia, Prof, ya, antara variabel bebas dengan variabel tingkat saja. Ya, langkah-langkahnya itu baru gambar ya. Baru gambarnya itu gambar tentang variabel itu. Ya. Mana gambarnya? Selain dari ini ada nggak? Kalau ini bukan kerangka berpikir tapi ini langkah-langkah. Ini aja. Ya, ini salah gambar ya. Ya, lanjut. Berarti salah ini ya. Tolong diperbaiki. Ya, sebanyak ini. Jadi kalau ini namanya langkah-langkah. Ya, bukan kerangka berpikir. Itu langkah-langkah dalam penelitian. Ya. Siap. Nah, hipotesis itu tidak ada H0, H1 ya. Hipotesis penelitian itu masih kata-kata ya. Jadi hipotesis penelitian itu masih kata-kata, berarti ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap apa, kemudian sesuai dengan rumusan masalah ya. Jadi adakah pengaruh, itu adakahnya dihilangkan, itulah hipotesisnya ya. Cuma diadakannya ada apakah terdapat mungkin yang di H1 nya, Prof, ya. Tidak ada H1 alternatif, tidak ada di dalam hipotesis penelitian. Jadi H1, H0, H1 itu di hipotesis statistik ya. Hipotesis statistik ya. Oh iya. Ya, lanjut. Ini diperbaiki, tidak ada H1, H0, yang ada hipotesis saja. Iya, siap. Nah, rancangan penelitian ini pertama adalah penelitian kuantitatif. Langsung saja, Anda usah penelitian adalah Anda Pak. Langsung penelitian kuantitatif adalah Pak. Nah, waktu dan tepat, kalau masih proposal, buat aja di semester genap atau semester ganjil ya. Tahun berapa. Jadi belum ada tanggalnya, belum ada ya. Karena dia masih rencana. Oke. Kemudian populasi dan sampel. Coba. Jadi waktu itu masih hanya tinggal waktu penelitian ini adalah pada semester ganjil 2005-2006 di sekolah mana gitu ya. Oke. Nah, sekarang populasi itu Bapak Ibu tadi coba lihat ada manajemennya nggak penelitian Bapak Ibu? Ya.
Nah, harus ada manajemennya. Nah, populasinya nanti berarti kalau dia ada manajemen, bukan siswa, tapi guru yang diteliti, ya. Nah, itu. Jadi judul tadi apa? Judul tadi coba lihat. Judul tadi. Kepemimpinan kepala sekolah, budaya organisasi dan profesional pendidik terhadap mutu lulusan. Nah, sekarang yang jadi sampelnya apa? Guru atau siswa? Guru dan kepala sekolah. Nggak bisa, sampel harus satu, ya. Berarti guru. Guru saja, Prof. Ya. Nah, di mana itu? Penelitiannya di mana? Populasinya di SMP mana? 3 Lombagun. Apa? SMP 3 Lombagun, Prof. SMP 3, ada berapa SMP 3 gurunya? Lombagun. Ada 23, Ada berapa gurunya? Apa? 23, Prof. 23 terlalu sedikit sampelnya. Seharusnya SMP se-Longbagun. Ada berapa SMP di Longbagun? 6, 5. 5, Prof. 5, negeri semua. Negeri semua, Prof. Nah, jadi kelimanya itu jadi populasi. Ada berapa? Oh, tetap sampelnya di sekolah sini aja, Prof, gitu ya? Iya. Kalau Bapak Ibu mau ke SMP, boleh. SMP. Kalau mau SD, ya SD. Jadi tidak bisa Jadi satu sekolah. ambil sampelnya misalkan 5 sekolah di Lombagun, terus sampelnya misalkan 20 guru yang ada di sekolah sini. Ya enggak bisa, kan ada cara mengambil sampel, harus menggunakan minimal sampelnya berapa, harus masuk rumus Solapin dulu. Ya. Jadi dari misalnya 5 sekolah itu ada berapa guru? Ya anggaplah gurunya sekitar 70. Ya kalau 70 ya ambil semua. Jadi dia sampel jenuh. Nah, nanti uji coba kuesionernya di SMP di luar Kecamatan Longbagun. Yang agak kira-kira kecamatannya mirip dengan Kecamatan Longbagun. Ya. Mungkin kecamatan apa? Ya. Yang dekat dengan Longbagun yang kondisi sekolahnya hampir sama dengan Longbagun. Ya. Itu. Jelas ya? Siap. Kecamatan apa? Siap. Yang sama dengan Kecamatan Longbagun itu kecamatan mana biasanya? Longhubung, Bro. Nah, Longhubung diambil nanti Kecamatan Longhubung. Menguji kuesionernya di salah satu sekolah atau 2 sekolah, ambillah sekitar di atas 30 uji cobanya gurunya, dikasih kuesioner itu kemudian diuji coba, ya. Jadi tidak bisa kalau kuantitatif itu populasinya sedikit, gitu ya. Jadi kalau sedikit populasinya harus diambil semua. Tapi kalau misalnya banyak, itu nanti kita lihat mau random, simple atau mau probability atau non probability, ya. Oke, selanjutnya silakan. Siap. Habis populasi dan sampel. Apalagi konseptual itu adalah definisi yang kita buat tadi di bahasan teori. Ya, kemudian operasional itu adalah indikator dari definisi itu. Jadi misal kepemimpinan itu kemampuan utama kepala sekolah dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin. Itu bisa saja operasionalnya indikatornya adalah tugas sehari-hari kepala sekolah. Jadi ditanya kuesionernya apa? Nah, nanti dari indikator itu 5. Apakah Bapak Ibu tepat waktu datang ke sekolah? Apakah Bapak Ibu masuk sekolah langsung ke kelas atau tidak? Atau bagaimana? Nah, itu, ya. Di operasional itu indikator dari definisi konseptual, ya. Oke, lanjut. Nah, kisi-kisinya, kemudian habis indikator itu satu-satu, bukan mampu, ya. Satu-satu indikatornya. Ada berapa indikator itu, ya. Itu nanti diindikan lagi. Ini masih rancu, ya, indikatornya itu poin-poinnya saja, ya. Silakan. Lanjut.
Lanjut. Nah, ini validitas dan reliabilitas ya. Instrumen penelitiannya itu nanti tergantung variabel dan indikator. Jadi kalau 5 variabel atau 4 variabel, kalau 5 indikatornya berarti 5 kali 4 20 pertanyaan minimal ya. Jadi gitu ya. Oh iya, iya. Nah, uji validitas dan reliabilitas itu setelah jadi kuesioner. Nanti diuji, kemudian hasil ujinya lah nanti dilihat valid atau tidak, reliable atau tidak. Oke, lanjut. Iya, iya. Betul. Ini masih. Nah, teknik analisis data pertama adalah analisis data deskriptif. Jadi deskriptif itu adalah jumlah guru, ada berapa, umurnya, tahu berapa, pokoknya deskriptif lah. Baru analisis inferensial, baru menggunakan uji regresi berganda. Ya. Nah, ini juga dengan rumus. Ya. Nah, ini masih rancu, makanya Bapak Ibu nanti cari nanti kalau ke Samarinda atau ada yang kenal yang menggunakan kuantitatif, dilihat analisis data statistiknya. Ini masih belum ada ya. Oke, lanjut. Habis sudah. Nah, ini masih saya tadi yang saya tanyakan tadi itu di awal Prof, masalah instrumen itu saya ada buat beberapa coba di lampiran kisi-kisi instrumen, di lampiran-lampiran akhir Prof. Coba lihat. Kemarin ya bisa saja, tapi itu terlalu sedikit ya. Jadi kalau indikator, jadi bukan kategori, ya, tapi variabel, itu jangan 1 atau 2 aja indikatornya. Satu indikator itu minimal, kan satu variabel itu kan 5 indikator. Ya, misalnya dari 5 indikator itu minimal 5 pertanyaan. Berarti kalau 5 dikali 5, itu 25. 25 bisa 100 pertanyaan. 25 soal. Ya, pertanyaannya lebih. Indikatornya kan ada 4 tuh. Ya. Apa, variabelnya ada 4. Ya. Setiap variabel ada 5 indikator. Setiap indikator ada 5 pertanyaan. Ada berapa itu jadinya? Jadi 5 dengan 5 jadi 10. Jadi 4 indikator minimal 40 ya. 40 pertanyaan. Gitu ya. Jadi gitu ya Pak. Nah, ini masih banyak. Tapi sudah izin agak Prof, lumayan. untuk variabel terikatnya Prof, kita harus buat ini juga Prof, variabelnya Prof, kisi-kisi instrumennya juga variabel terikatnya Prof. Ya, mutu lulusan Bapak itu tadi variabelnya, definisi variabelnya apa? Kalau mutu lulusan itu raport ya, nilai raportnya. Ya. Tapi kalau mutu lulusan itu dari hasilnya kuesioner, ya kuesionernya. Ya, jelas itu ya. Sepemahaman saya kemarin Prof, mungkin sepemahaman saya Prof, mohon izin, yang dijadikan instrumen itu cuman variabel bebas Prof, makanya saya tidak buat instrumen. Ya, variabel terikat itu variabel boleh terikatnya. instrumen, boleh juga data. Misalnya hasil belajar siswa, kita bisa buat soal sendiri. Bisa pakai data ya Prof ya? Siap. Ya, jadi bisa juga ya kita ambil hasil dari yang sudah diinikan oleh kepala sekolah. Kan biasa kepala sekolah kan tidak ada menilai mutu lulusan ya. Hanya lihat dari raport aja dia mutu lulusan. Secara ini satu orang nilainya berapa, dianggap baik enggak gitu. Ya. Begitu. Oke ya, gitu ya Pak ya. Oke, ada lagi kira-kira? Siap. Yang mau coba? Kalau enggak ada lagi dianggap selesai, berarti Bapak Ibu udah paham. Bentuk kuesionernya boleh seperti ini Prof.
Kuesioner itu di instrumen penelitian soalnya yang saya buat boleh ya instrumen Prof? penelitian itu dari kisi-kisi. Ya, ini Pak, ini saya Ya betul, turunan berikan dari contoh dulu kisi betul Prof. ya. Ambil mana ya? Saya ada buat di sini Prof, di bagian bawah kisi-kisi Iya, ada saya buat contoh kisi-kisinya dulu, soalnya. dari kisi-kisi baru buat kuesionernya. Jadi tidak bisa dibalik gitu loh. Ya. Jadi tidak bisa kita buat Iya, kuesionernya atau kisi-kisinya enggak ada. Ya. Jadi coba saya lihat dulu. Saya tahu persis ini. Nih, coba lihat. Mungkin salah satu contoh saja. Bentar, saya cari dulu. Kontribusional. Bentar ya, saya cari dulu. Lupa. Mana ya saya? Lupa. Cari dulu. Nah, ini mungkin ada yang sederhana saja, saya tidak ketemu ininya. Tapi ini mulai dari ini indikator, ini
indikatornya misalnya. Nah, ini ya. Misalnya ini indikator ya, ini kisi-kisinya ya. Ini kisi-kisi. Nah, ini misalnya kisi-kisi keaktifan siswa. Nah, indikator dari keaktifan siswa itu pertama mencari informasi untuk memecahkan masalah. Nanti baru dibuat suatu pertanyaan. Saya membuat ringkasan untuk memudahkan saya belajar. Ini bisa buat kayak gini ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ini kalau yang negatifnya, saya kesulitan saat membaca buku matematika. Ini negatifnya. Ada itemnya. Jadi kalau positifnya 1, ini nomor soalnya. Jadi begitu dibuat. Nanti bentuk pertanyaannya bisa saja bentuk seperti ini. Nah, ini. Ya, selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Ya. Oh, sudah, ya, siap. Saya membuat ringkasan untuk memudahkan saya belajar. Jawaban siswa apa? Selalu, sering, kadang-kadang, jarang, atau tanpa. Ya, itu. Jadi, nah ini juga ada portofolionya. Kalau sering itu apabila pernyataan tersebut berulang-ulang responden lakukan atau berulang-ulang responden merasakan. Tapi kalau kadang-kadang di bagian bawah itu contoh soal. Coba dilihat. Pernah, berarti apabila pernyataan tersebut tidak pernah responden lakukan atau tidak pernah responden merasakan. Jadi gitu. Itu makanya dibuat kisi-kisi. Jadi dari kisi-kisi pengertiannya, ya. Nah ini dia tentang keaktifan siswa. Keaktifan siswa itu ada berapa indikator dia? Ada 3, ada 4, ada 4 indikator. Nah, setiap indikator ini malah banyak soalnya. Ada 10 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 malah. Lebih banyak lagi. Ini anak S1 ya. Itu. Jadi setiap variabel tuh punya semua indikatornya. Ya, nah, itu. Jadi gitu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi dibuat dulu kisi-kisinya. Jadi dibuat variabelnya, kemudian dari variabel nanti ada pengertian, itulah indikator. Nah, indikator nanti dibuatlah pertanyaannya. Bisa motivasi siswa semangat. Nah, semangat itu kan bisa pertanyaan apabila apakah Anda tepat waktu dalam sekolah, kan kalau orang yang bersemangat pasti tepat waktu kan. Nah, kemudian apakah kalau guru menjelaskan Anda selalu memperhatikan, itu kan semangat kan? Ya, gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, itu jadi itu yang penting. Nah, kemudian ada namanya analisis data. Nah, analisis data di dalam statistik itu ya, itu adalah analisis data deskriptif dan inferensial. Nah, bentuknya seperti ini ya, di bab 3-nya itu. Kita lihat analisis data. Ini pengertian, ini materinya, karena ini. Nah, ini teknik pengambilan sampel gitu ya. Nah, teknik pengambilan sampel itu karena dia sekolah, jadi dia kelas. Jadi dari kelas ada berapa? Ada 7 kelas, dia gunakan rumus Solapin. Dari rumus Solapin itu minimal diambil datanya adalah 153. Kalau 153, berarti kalau rata-rata kelasnya berapa tadi? 35, berarti mencapai 100 ini berarti 5 kelas ya. Ya. Makanya ini dibagi dapat 5 kelas, makanya dia diambillah secara acak 5 kelas. Dari 7 kelas itu digulung kertas, diambillah 5. Makanya terambillah populasinya itu adalah kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3. Nah, itu. Jadi itu cara mengambil populasi sampel. Nah, ada prinsip rasional itu indikatornya. Ya, indikator dari variabel. Nah, teknik pengumpulan data ini teknik angket ya, karena kuantitatif banyak angket ya. Angketnya ada selalu, sering, kadang-kadang, ya, jarang atau tidak pernah. Nah, ini tes hasil belajar matematik, ini nggak perlu. Nah, ininya
Nanti ada uji coba, instrumen penelitian, uji coba angket. Ada validitas, ya, kemudian ada reliabilitas. Ini, tapi karena ini masih proposal, nanti hanya kata-kata saja. Tapi kalau sudah hasil, baru hasilnya. Nah, ini indeks sukaran ini untuk bidang matematiknya. Nah, ya. Jadi ini kita coba dulu. Nah, ini ya. Ini uji reliabilitas, ada rumusnya, nanti tinggal nyari aja. Ya. Ini kemudian, nah ini teknis analisis data itu deskriptif dulu. Deskriptif itu Bapak Ibu melihat, misalnya di sini kan prestasi belajar siswanya, skor minatnya, gitu ya. Secara deskriptif itu ada berapa? Baru sekarang statistik inferensial. Statistik inferensial itu ada namanya uji klasik atau uji asumsi. Nah, nanti kalau di regresi ada uji normalitas, ya. Kemudian ada uji heterogeneisitas, ya. Kemudian ada uji, ya, linearitas, gitu ya. Ya. Kemudian ada lagi uji multikolinier, ya. Gitu. Jadi uji-ujinya itu. Baru nanti hipotesis penelitian. Baru nanti persamaan regresi, karena regresinya 2 variabel bebas, dia kayak gini. Kalau Bapak Ibu minimal 3, nanti bentuknya seperti ini. Kemudian baru uji model sampelnya. Nah, ini karena ini tidak perlu, yang rumus ini tidak perlu, ya. Jadi ambil saja uji modelitasnya dengan dengan komputer. Baru nanti keputusan determinasi. Nah, baru uji regresinya, ya. Nah, baru uji hipotesis yang seperti ini. Nih, ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu cari buku karangan Kadir, ya. Itu nanti rumus-rumus kayak gini nih ada, ya. Nah, ini uji koefisien regresi. Jadi B0, K0 atau B3 ini juga sama, ya. Nah, setelah diuji ini, lambangnya baru proposal tidak sampai ke situ aja, ya. Begitu. Oke ya Bapak Ibu, jadi saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Jadi nanti silakan Bapak Ibu buat proposal. Nanti pas saya ke Mahulu, Bapak Ibu sudah proposalnya tinggal dipresentasikan langsung, kemudian kita perbaiki langsung, ya. Nanti dikumpul setelah 2 hari atau 3 hari, nanti shopnya itu dikumpul ke saya lewat ketua kelas, nanti merangkum linknya saja saya minta, itulah nilainya nanti, ya. Disilakan. Saya rasa saya nggak sampai jam 11, ya. Nah, ada kegiatan. Jadi kita cukup sekian. Kalau ada yang ingin tanyakan silakan dalam waktu lebih kurang 15 menit ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ininya ketutup. Selamat Jadi pagi, proposal Pak. itu ada sampai bab 3 saja, ya. Ya, silakan. Selamat pagi, Pak. Untuk pertemuan yang di Mahulu itu kapan ya, Pak? Yang nggak tahu, saya nanya ini aja Bu Vicky sama Mas Ahmad aja nanti. Oh iya, Pak. Yang jelas biasanya Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Ya, mungkin berangkat Kamis, ya. Atau Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang jelas Jumat sudah di sana, ya. Gitu. Biasanya kita berangkat Kamis malam, Jumat siang, atau Jumat mulai pagi, tergantung dari prodinya, ya. Nah, kita harus minimal 1 kali ke Mahulu, ya, dalam 1 mata kuliah, ya. Jadi 2 kali atau 3 kali ini, 3 kali Zoom, 3 kali online-nya 40, offline-nya 60. Makanya kalau 2 hari dianggap 3 kali pertemuan. Oke, saya rasa itu ya Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Bertanya, Prof. Ya. Saya mau bertanya nih, Prof, masalah judul. Tidak apa-apakah kalau seandainya saya buat itu dia 2 sekolah? Contohnya seandainya judulnya begini, Prof.
pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi, dan stres kerja Dia terhadap tidak tergantung kinerja sekolah guru. itu mau 10 mau 11 nggak ada masalah, Bu. Judulnya nggak ada sekolahnya. Ya, Oh, kalau bisa nggak disebut sekolahnya judulnya, ya. oh, dosa Nanti dosa sekolah tidak itu sekolah, pada Pak. populasi dan sampel, Bu. Ya, Jadi ya. tidak harus Biasanya kalau kuantitatif itu dia tidak langsung ke tempat penelitian, paling dia kecamatan atau kabupaten gitu ya, karena dia harus banyak populasinya. Ya, Bu. biar Kalau nanti kualitatif jadi ya gitu loh, ya bisa satu sekolah. Kalau kuantitatif itu bisa banyak sekolah. Jadi jarang itu kuantitatif itu satu sekolah. Kalau untuk guru kan sekolah itu paling banyak ya enggak mungkin lewat 30 kan. Jadi enggak mungkin kalau kuantitatif itu kalau sampelnya cuma 30 atau 20 untuk apa? Ya. Ya. Jadi sampelnya itu harus banyak. Jadi kuantitatif itu populasi yang banyak dan sulit untuk dikualitatifkan. Sehingga lebih mudah dikuantitatifkan. Kayak quick count itu kan sampel aja diambil. Ya, itu. Karena kalau quick count maunya kualitatif, ya nunggu KPU itu. Nah, itu bisa sebulanan gitu ya. Jadi gitu. Nah, itu makanya kuantitatif itu dari deduktif dia. Jadi dari umum ke khusus gitu loh. Membuktikan teori dia. Jadi bukan menentukan teori. Jadi kalau kualitatif dia induktif. Jadi dari contoh-contoh dulu baru disimpulkan. Itu ya, itu kualitatif. Tapi kalau kuantitatif itu sudah rumus umum. Ya, jadi makanya contohnya misalnya seorang pedagang lampu mengatakan bahwa lampunya hidup 1 bulan. Orang peneliti harus meneliti secara kuantitatif. Ambil sampel, hidupkan lampunya semua dalam 1 bulan berapa buktinya, ya. Nanti dihitung secara statistiknya. Jadi gitu ya. Jadi gitu ya Bu ya. Oh, baik, Juga Prof. guru Makasih, mengatakan Prof. bahwa metode ini adalah metode yang terbaik. Nanti dulu diteliti dulu, nah, dibuatlah percobaan secara kuantitatif. Ya, jadi beberapa metode, termasuk metode itu nanti diuji benar tidak metode itu lebih baik dari metode yang lain. Ya. Oke, saya rasa itu ada lagi kira-kira Bapak Ibu. Ini saya jam 11 ada acara ini, jadi saya ngomong Pak Ahmad. Ya. Jadi sudah minimal Bapak Ibu sudah paham ya. Jadi, jangan hanya nyontoh-nyontoh. Ini banyak sekali kuantitatif itu. Tesisnya nyontoh yang lain. Yang dicontoh itu salah, diperbaiki dosennya masih salah terus. Karena yang dilihat contohnya aja, bukan yang diperhatikan, yang dijelaskan dosennya. Itu yang susah. Ya. Banyak sekali yang seperti itu. Jadi dia nyontoh, tesis yang dicontoh itu salah. Nah, diperbaiki oleh dosen yang ngerti, dia tetap aja salah terus gitu. Karena yang dicontohnya salah gitu. Karena yang jadi tesis, yang jadi skripsi itu bukan yang benar, belum tentu. Kebetulan aja pembimbingnya yang ngoreksinya sampai di situ aja gitu. Atau bisa juga kebetulan pembimbingnya tidak menguasai kuantitatif. Jadi apa kata mahasiswanya? Akhirnya selesai juga gitu loh. Ya, banyak yang seperti itu ya. Ya, jadi tidak semua yang ada itu benar gitu loh. Jadi makanya kalau dosennya yang ngerti ya biasanya diperbaiki. Nah, diperbaiki karena dia nggak ngerti juga, ya salah juga terus ikut yang salah gitu. Itu yang banyak terjadi gitu ya. Ya, jadi jangan saya pakai ChatGPT, saya pakai contoh yang di internet. Itu sudah contoh berarti benarnya belum tentu. Ya, makanya ada yang salah benar itu dicontohinya. Jadi bongkar habis dia sama kayak baru. Kenapa? Karena yang dicontohnya salah. Ya, jadi gitu. Oke, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Saya mohon maaf tidak bisa maksimal karena saya ada kegiatan jam 11. Ini belum mandi lagi nih. Ini belum mandi nih, udah langsung nih. Tadi habis olahraga pagi-pagi, lihat wah udah jam 7:30 lebih gitu ya. Ternyata itu aja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nguyak-nguyak.